Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan saya. Harapan kami anak-anakku semuanya dalam kondisi sehat, ya. Kita syukuri kesehatan kita yang kita miliki, kita manfaatkan dengan baik kesehatan kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, orang tua kita, sekeliling kita, gitu ya. Langsung saja anak-anakku, kita akan melanjutkan materi asam basa di kelas 11 semester 1 ini, semester 2 ya. Kita sudah belajar tentang asam kuat, asam lemah, contoh-contohnya, buat reaksi ionisasinya, dan menghitung konsentrasi ion H plusnya, ya, baik itu asam kuat maupun asam lemah. Ada dua cara yang asam lemah, yaitu berdasarkan data alfa dan berdasarkan data Ka. Kita langsung saja ke pembahasan basa kuat dan basa lemah. Ini nanti tidak pakai ilustrasi gambar seperti asam kuat, asam lemah, karena logikanya sama. Jadi bedanya yang sebelumnya adalah asam kuat, asam lemah, ini basa kuat, basa lemah. Jadi pola pikirnya sama saja, sehingga tidak ada ilustrasi gambarnya. Kita bahas langsung anak-anakku. Ya. Basa kuat. Contohnya NaOH, ya, natrium hidroksida, larutannya terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Semuanya satu ya, natrium hidroksida. Ini contoh asam basa menurut apa anak-anakku? Arrhenius ya, dia melepaskan OH-. Itu. Kalau kita punya konsentrasi 0,4 M, berapa yang terionisasi Na+-nya? Berapa OH-nya dalam larutan itu? Ternyata ini sama, sesuai perbandingan koefisiennya 1:1. Nah, 0,4 M, ya ini 0,4 M. Di sini berapa? Ya sama, 1:1. Artinya apa? Dalam larutan itu, kalau Anda punya larutan NaOH, kalau kemarin kita gambarkan pada gelas gitu ya, kalau tertulis NaOH 0,4 M, di dalamnya NaOH 0,4 M ini sudah nggak ada, adanya ya ion ini. Karena semuanya terionisasi sempurna, sama pola pikirnya dengan asam kuat, asam lemah. Basa kuat ya sama dengan asam kuat, bedanya kalau ini basa, yang kemarin kita bahas adalah asam basa. Jadi di dalam larutan semuanya ya hanya ada 0,4 M dan 0,4 M OH-. Ininya nggak ada karena sudah terionisasi semuanya. Gitu. Sama halnya dengan BaOH 2 kali contohnya. Barium hidroksida ini ada, berarti kan basa bervalensi 2. Ya. Terionisasi tentunya Ba2+, sesuai valensinya ini, muatan ini. Kalau kamu lupa, muatan ini atau sisa basanya ini pasti sesuai jumlah OH yang diikat. Nek loro ya mesti 2+. Gitu. Ya. Atau kalau kamu ingat Ba itu golongan 2A, dia pasti 2+. Gitu. Kemudian hasilnya membentuk 2OH-. 2OH-. Ya. Kemudian kalau kita mempunyai konsentrasi 0,4 M, berapa konsentrasi yang dihasilkan pada ionisasinya? Ya, lihat perbandingannya 1:1. Ya, 0,4 1:2, ini berarti kan ini 2, ini 1. Ini 2 kalinya mestinya. 2 kali 0,4 hasilnya 0,8. Di dalam lautan yang ada hanya ion Ba2+ sebanyak sekian M dan ion OH- sebanyak 0,8 M. Iki wis gak enek karena terionisasi gitu. Itu loh basa kuat. Dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan seperti asam kuat anak-anakku. Basa kuat adalah basa yang jika dilarutkan dalam air terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 1 atau alfa sama dengan 1. Itulah basa kuat. Paham ya? Jadi pola pikirnya sama dengan asam kuat. Jadi ionisasinya sesuai perbandingan koefisiennya. 1, 1, 1, ya ini 0,4, ya ini 0,4, ini 0,4. Ini sudah nggak ada karena semuanya terionisasi. Begitu. Ini BaOH 2 kali, 1:1:2, 0,4, ya ini 0,4. Ini 0,8. Nah, yang terpenting kamu nanti bisa menghitung ini loh.
Ya, yang akan kita bahas kan bagaimana menghitung ion OH- atau konsentrasi ion OH- seperti pada asam basa. Bagaimana menghitung konsentrasi ion H+-nya gitu. Contoh basa kuat lainnya apa? Nih, kamu harus kadang anak-anak bingung. Ini termasuk kuat apa lemah ya? Gitu kan. Nah, salah satunya memang menghafal anak-anakku. Walaupun ada juga ciri khas. Basa-basa golongan 1A, misalkan NaOH, KOH, itu umumnya kuat. 2A juga begitu, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, tapi yang MgOH 2 kali lemah. Maka kadang kamu harus sedikit menghafalkan. Ya, ini ya, sebutkan 4 contohnya itu misalkan BaOH 2 kali, NaOH, KOH, SrOH 2 kali, CaOH 2 kali, itu contoh-contoh bahasa kuat. Ya. Ini tidak saya sebutkan, kamu mencari referensi saja di buku paket. Ya. AOH, tunggal ini, KOH, CSOH, nah ini BaOH 2 kali, SrOH 2 kali, paling seringnya ini KOH sudah dari golongan 1A ya. Ini. Itu contohnya. Bagaimana menghitungnya? Ini sama pola pikirnya. Bagaimana menghitung konsentrasi OH- pada basa kuat? Ya seperti tadi identiknya. Ini untuk mengambil kesimpulannya. Kalau kamu punya tadi 0,2, sini ya 0,2, ini 0,4. Ini kita tidak hitung ya. Yang kita hitung ini karena kita akan mencari ini ya. OH-nya kenapa 0,4 kok tidak 0,2? Ini yuk 1/2. Berarti harus dikalikan 2. Berarti kamu bisa menurunkan rumus ini. Konsentrasi OH-nya bagaimana? Konsentrasi Ma-nya ya, kali valensinya ini. Maka OH- sama dengan konsentrasi MB, sorry ya, MB itu molaritas basa. MB kali NN itu apa? Valensi basa. 2 ini. Nah, KOH ya 1, NaOH ya 1. Gitu ya. Itu untuk menghitung konsentrasi OH- pada basa kuat. Paham ya? Ini 0,2. Di sini kok 0,4 toh? Oh, karena ini 2. Maka 0,2 kali 2. Berarti rumus secara umumnya, entah basa kuatnya apa, basa kuat ya, basa kuatnya apa, OH- konsentrasi OH- sama dengan molaritas basanya itu berapa. Ya, tergantung soalnya nanti ini berapa. Kali valensi basanya ini 2. Kalau OH-nya 1 ya 1. Ya. Ini keterangannya. MB molaritas basa, N valensi basa. Itu ya anakku untuk menentukan konsentrasi ion OH- pada basa kuat. Terus kita akan membahas yang basa lemah anakku. Basa lemah. Contohnya, yang sering dipakai contoh adalah NH4OH ini, contoh basa lemah ini. Ionisasinya NH4+, OH-. Jika alfa sama dengan 0,01 ini memang sengaja saya sudah kasih angka, anakku ya. Kemarin kita sudah membahas tentang asam kuat, asam lemah. Ini yang lemah. Kalau alfa 0,01, saya mempunyai 0,4, maka di sini adalah 0,4 kali 0,01 ini. Di sini juga sama. Ya. Oh, ini belum saya. Oh ya, ini mohon maaf, ini belum muncul angkanya. Ya. Dari situlah, ini memang saya singkat anakku, saya percepat. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa basa lemah itu basa yang jika dilarutkan dalam air, terionisasi sebagian. Alfanya di antara 0 sampai 1. Di atas 0, tapi kurang dari 1. Nek 0 nanti tidak terionisasi, dia tidak akan pernah bersifat basa. Tidak lepas. Jadi bukan senyawa yang bisa menghasilkan kation dan anion kalau alfa sama dengan 0 tidak terionisasi. Jadi di antara 0 sampai 1. Itu tentang basa lemah, pola pikirnya sama. Ya, maka ini lebih saya singkat, tidak seperti pas membahas asam anakku. Jadi
Kamu disuruh menunjukkan contohnya. Anda bisa cari referensi, gitu ya. Ini saya, nah ini baru muncul, mohon maaf ini ya. Jadi silakan cari referensi untuk contoh-contoh bahasa lemah. Kamu bisa baca-baca. Biasanya ya NH4OH, kemudian bahasa-bahasa dari golongan unsur transisi misalkan saja. FeOH 2 kali, FeOH 3 kali, ZnOH 2 kali, CuOH 2 kali. Itu umumnya. Kalau golongan 1A kuat, KOH, MaOH, BaOH 2 kali, golongan 2A, ya, SrOH 2 kali, golongan 2 itu kuat. Silakan mencari contoh-contoh lainnya. Bahasa referensi makanya ya, bahasa referensi. Bagaimana menghitung OH-nya untuk bahasa lemah? Sama seperti tadi cara berpikirnya. Ada dua cara berdasarkan derajat ionisasi atau alfanya. Ya. Contoh NH4OH tadi yang sudah kita buat contoh, memang ini saya buatkan contohnya sama. Kalau punya alfa 0,1 dengan konsentrasi 0,2, ini berapa? Ya 0,2 kali 0,1. Kalau ini 0,2 kali 0,1 karena valensinya 1. Alhamdulillah ini 0,2. Maka rumusan OH-nya sama dengan apa? Ya tentunya MB-nya berapa, kali alfanya, kali valensinya juga sebenarnya. Karena valensinya 1 ya kali 1 ya. Nah, gitu. MB molekul basa kali valensinya, kebetulan ini 1, kali alfa sudah ada di sini. Ini jika diketahui alfa. Ini keterangannya ya. MB molaritas basa, N valensi basa, alfa derajat ionisasi ya. MB-nya itu dari data konsentrasi basa, N-nya dari jumlah OH-nya yang 3, alfanya ditentukan karena menghitung ini yang A berdasarkan derajat ionisasi atau alfa berarti alfanya sudah diketahui ya. Kamu disuruh menghitung OH-nya dengan rumus ini. Itu contoh yang berdasarkan derajat ionisasi alfa, rumusnya diingat. Ini sama dengan asam kok. Kalau asam kan H+ sama dengan Ma N kali alfa gitu kan. Ya, itu sama. Bedanya kalau basa OH-, kalau asam H+ saja. Gantinya nggur Ma, Mb, lainnya sama. Berikutnya berdasarkan kesetimbangan basa, tetapan kesetimbangan basa Kb. Kalau asam kan Ka, ini Kb, itu aja sama. Pola pikirnya sama. Kb adalah kanan, ya kanan dibagi kiri berpangkat koefisien. Masing-masing pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, dia satu semua. Karena ini sama seperti kemarin berlogikanya, konsentrasi NH4+ itu sama dengan OH- karena 1:1. Ya, 1:1. Ini keterangannya. Maka NH4+-nya boleh saya ganti OH- sehingga menjadi ini. Nah, seperti ini rumusnya. Ini kok berubah jadi kuadrat, Pak? Ya, karena ini saya ganti dengan OH- karena angkanya sama, besarnya sama, bukan angkanya. Besarnya sama, hasil ionisasinya 1:1. Pasti sama ini semuanya. Maka boleh saya ganti ini. Maka untuk mencari OH-nya ya dibikin rumus OH- sama dengan. Nah, ini geser ke sana kan, OH-nya di sini, ya berarti Kb kali konsentrasi itu. Nah, konsentrasi basa. Maka OH-nya sama dengan diakarkan tentunya. Sehingga secara umum OH- untuk basa dengan dasar Kb adalah akar Kb kali Mb. Tetapan kesetimbangan basa, molaritas basa. Kalau H+ untuk asam ya, H+ untuk asam ya, kan Ka kali Mb diakarkan. Ini ya Kb kali Mb sama. Itulah anak-anakku kita bisa menghitung konsentrasi H+, konsentrasi H+ pada asam kuat, asam lemah, konsentrasi OH- pada asam basa kuat, basa lemah. Basa lemah atau asam lemah ada dua dasar, alfa dan tetapan kesetimbangan asam ataupun tetapan kesetimbangan basa. Bentar ya.
Berikutnya anak-anakku, untuk latihan silahkan kamu melatih diri. Ya, silahkan. Ini nanti akan saya bahas khusus, tapi Anda latihan dulu ya. Anda latihan, dibahas dulu. Silahkan latihan-latihan ini dengan berpikir kritis kamu dengan rumus yang ada itu tadi. Nggak akan pernah lepas dari rumus itu. Nah, setelah itu nanti akan saya tampilkan video pembahasan soal ini. Ya, tapi kamu latihan dulu. Sehingga kamu nanti tentukan, oh saya sudah betul. Oh ini saya masih masalah. Salah. Oh salahnya di sini dan sebagainya. Gitu ya anakku. Itu harapan kami, anak-anakku nanti bisa melatih diri, gitu ya. Silakan latihan dulu. Nanti akan saya bahas khusus pada pembahasan soal. Tapi kamu harus latihan dulu, anak-anakku, gitu ya. Ya sampai di sini dulu anak-anakku untuk pembahasan konsentrasi bahasa lemah, bahasa kuat, dan konsentrasi wahidnya. Moga-moga manfaat. Silakan latihan ya, silakan latihan. Nanti pembahasannya akan saya tampilkan pada video tersendiri. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.